Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mereview jurnal eksperimen jurnal internasional yang berjudul Using Extended Contact to Improve Psychological Response and Behavior Toward People with Schizophrenia. Iya, perkenalkan saya Sofi Nurwahidah. Di sini tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua teman saya yang bernama Alivia Zamzami Khairina Ahmad dan Nova Angela. Untuk reviewnya silahkan simak videonya ya. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa orang yang terkena schizophrenia ini mereka kan biasanya menarik diri dari sosial gitu, atau mungkin menyembunyikan keadaannya dari banyak orang karena bisa jadi mereka ini merasa kalau aku ini nggak normal kayak yang lain gitu, atau mungkin aku ini nggak pantas nih hidup berbaur sama banyak orang gitu, bisa jadi seperti itu. Nah, stigma-stigma masyarakat itu kan menganggap orang yang terkena schizophrenia ini atau orang-orang yang terkena gangguan mental itu adalah orang yang nggak normal gitu ya. Nah, ini sebenarnya menjadi momok tersendiri gitu loh untuk penderitanya itu, kan mereka akan merasa kayak dikucilkan, diasingkan gitu. Terus sudah banyak sekali intervensi psikologis yang diberikan oleh beberapa psikolog itu pada penderita schizophrenia ini. Nah, yang paling banyak digunakan ini adalah kontak antar kelompok, ya kontak yang diperluas itu tadi untuk mengurangi prasangka-prasangka orang terhadap penderita schizophrenia ini. Jadi yang dimaksud dengan kontak yang diperluas ini adalah mereka ini ya udah berbaur aja gitu sama orang-orang lain gitu. Jadi biar mereka ini nggak merasa minder, biar mereka ini nggak merasa kalau aku ini beda dari yang lain gitu. Itu yang dimaksud dengan kontak yang diperluas. Jadi memperluas jaringan pertemanannya mereka ini, pertemanannya orang-orang yang terkena schizophrenia ini gitu. Tapi perlu diketahui bersama bahwa yang diteliti atau yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini merupakan orang lain, maksudnya bukan orang penderita schizophrenia. Jadi intinya dalam penelitian ini tuh membahas tentang respon orang terhadap schizophrenia ini loh, ketika orang yang terkena schizophrenia ini dihadirkan di antara mereka gitu. Baik, untuk selanjutnya adalah terkait subjek dalam eksperimen ini. Jadi subjeknya itu adalah 45 siswa, 25 perempuan dan 20 laki-laki. Nah, secara random ini mereka dibagi untuk masuk ke kelompok eksperimen dan kelompok kontrol gitu. Kemudian desain yang digunakan adalah randomisasi. Jadi nanti untuk kelebihan dan kekurangannya akan dijelaskan oleh Mbak Sofi. Baik, jadi karena tadi yang diukurkan adalah respon fisiologisnya si orang lain ketika bagaimana dia berhadapan atau bersanding dengan orang yang menderita schizophrenia ini. Jadi prosedur eksperimennya itu si kelompok eksperimen ini diberitahu bahwa salah satu dari orang yang ada di dalam itu adalah penderita schizophrenia gitu. Terus mereka ini dipasang alat gitu. Jadi alatnya itu untuk mengetahui detak jantungnya si mereka ini. Karena kan yang dihitung kan respon fisiologisnya. Jadi ini peneliti itu pengen tahu ketika mereka itu disandingkan dengan orang yang schizophrenia ini mereka ngerduk gak sih? Terus mereka ini gimana ya detak jantungnya? Kan respon fisiologis kan yang diteliti gitu. Kemudian kalau yang kelompok kontrol itu tidak. Mereka tidak diberitahu kalau salah satu di antara mereka ini adalah penderita schizophrenia. Jadi kan dari sini kan bisa diketahui, oh misal nanti kan hasil eksperimennya nanti akan dijelaskan oleh Mbak Angel, tapi ini kita permisalan aja. Misal nih orang yang mereka nih kelompok yang tahu kalau di situ ada yang menderita schizophrenia, mereka akan deg-degan, takut kalau misalnya tidak apa-apain gitu. Yang mereka yang nggak tahu ini nggak bisa aja karena ya udah menganggap semua orang di situ normal wajar gitu. Halo teman-teman, saya Sofi Nurwahidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan desain yang digunakan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kelebihan desain yang digunakan. Jurnal ini menggunakan randomisasi. Karena menggunakan randomisasi, maka peserta dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok kondisi kontak diperpanjang dan kelompok yang kedua yaitu kelompok kontrol. Di sini peneliti dapat mengontrol faktor-faktor luar yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Hal ini membuat kesimpulan tentang hubungan sebab akibat akan lebih kuat. Kelebihan yang kedua yaitu randomisasi ini membuat penelitian lebih relevan untuk memprediksi hubungan antar kelompok nyata. Dan yang terakhir, randomisasi ini dapat memberikan bukti yang kuat untuk menguji dampak kelompok kontak yang diperpanjang terhadap berbagai aspek sikap, respon, dan perilaku antar kelompok. Oke teman-teman, karena kelebihannya sudah selesai, sekarang kita memasuki ke kekurangan desain yang digunakan. Kekurangan yang pertama, peneliti tidak melakukan randomisasi peserta ke kondisi percobaan. Jadi peneliti ini langsung melakukan eksperimen kepada kelompok kondisi kontak diperpanjang atau kontak extended condition dan kelompok kontrol.
Lalu kekurangan yang kedua, desain eksperimen ini kurang memadai dalam menghindari bias seleksi karena kurangnya informasi mengenai proses randomisasi peserta. Oke, selanjutnya yaitu hasil eksperimen. Nah, berdasarkan penelitian ini, secara umum hasilnya itu mendukung hipotesis bahwa kontak diperpanjang itu dapat mengurangi respons stres fisiologis dan meningkatkan kualitas interaksi sesudahnya dengan kelompok sasaran yaitu penderita skizofrenia. Nah, peserta yang mendapatkan kondisi kontak diperpanjang ini mengalami perubahan sikap yang lebih positif terhadap penderita skizofrenia dibandingkan dengan peserta kondisi kontrol. Nah, kesimpulan dari penelitian ini yaitu mendukung penggunaan kontak diperluas sebagai intervensi untuk membawa perubahan nyata dalam sikap dan perilaku terhadap orang dengan gangguan mental seperti skizofrenia. Oke, sekian review jurnal dari kelompok 2. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, bye-bye.